Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Faruk dengan NIM 210204601011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstanta umum saluran transmisi. Pertama-tama, apa itu saluran transmisi? Saluran transmisi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Saluran transmisi terdiri dari berbagai komponen, seperti tiang listrik, kabel, isolator, dan transformator. Adapun fungsi dari saluran transmisi ada 3 poin. Yang pertama, mentransmisikan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Yang kedua, mengurangi rugi-rugi daya selama proses transmisi. Yang ketiga, menjaga tegangan listrik tetap stabil selama proses transmisi. Rangkaian saluran transmisi. Rangkaian saluran transmisi adalah serangkaian saluran yang terhubung secara seri ataupun paralel. Untuk mentransmisikan energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen, rangkaian saluran transmisi terdiri dari berbagai komponen, seperti tiang, kabel trafo, dan lain-lain. Pada umumnya, rangkaian saluran transmisi terdiri dari 3 jenis saluran, yaitu yang pertama, saluran tegangan tinggi atau SUTT, dan kedua, saluran tegangan menengah SUM, dan yang ketiga, saluran tegangan rendah SUR. Setiap jenis saluran memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Saluran tegangan tinggi digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dalam jumlah besar dari pembangkit listrik ke substasiun, sedangkan saluran tegangan menengah digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dari substasiun ke konsumen dengan jarak yang lebih dekat. Adapun model matematis saluran transmisi. Parameter saluran transmisi. Yang pertama, parameter saluran transmisi meliputi resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi. Yang pertama, persamaan gelombang saluran transmisi. Persamaan gelombang saluran transmisi digunakan untuk menggambarkan perambatan gelombang listrik dan magnetik pada saluran transmisi. Yang ketiga, konstanta umum saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi meliputi impedansi karakteristik, impedansi saluran, dan konstanta propagasi. Adapun pengaruh parameter saluran terhadap konstanta umum. Konstanta umum saluran transmisi adalah parameter penting dalam perhitungan kapasitas saluran transmisi. Konstanta ini dipengaruhi oleh beberapa parameter saluran seperti resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi. Perubahan nilai dari parameter ini akan mempengaruhi nilai konstanta umum saluran transmisi. Yang pertama, resistansi. Resistansi saluran transmisi akan mempengaruhi nilai konstanta umum saluran transmisi. Semakin besar nilai resistansi, maka nilai konstanta umum saluran transmisi akan semakin kecil. Dan yang kedua, induktansi. Induktansi saluran transmisi juga akan memengaruhi nilai konstanta umum saluran transmisi. Semakin besar nilai induktansi, maka nilai konstanta umum saluran transmisi akan semakin besar. Dan yang ketiga, kapasitansi. Saluran transmisi akan memengaruhi nilai konstanta umum saluran transmisi. Semakin besar nilai kapasitansi, maka nilai konstanta umum saluran transmisi akan semakin kecil. Dan yang keempat, konduktansi. Konduktansi saluran transmisi juga akan memengaruhi nilai konstanta umum saluran transmisi. Semakin besar nilai konduktansi, maka nilai konstanta umum saluran transmisi akan semakin besar. Persamaan gelombang saluran transmisi. Yang pertama,
Persamaan gelombang pada saluran transmisi tersebar. Persamaan gelombang saluran transmisi tersebar digunakan untuk menghitung arus dan tegangan pada saluran transmisi. Persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan gelombang yang digunakan dalam fisika maupun matematika. Yang kedua, persamaan gelombang pada saluran transmisi terhubung tegak lurus. Persamaan gelombang saluran transmisi terhubung tegak lurus digunakan untuk menghitung arus, tegangan pada saluran transmisi yang terhubung tegak lurus. Persamaan ini juga memiliki bentuk yang sama dengan persamaan gelombang yang digunakan dalam fisika maupun matematika. Konstanta umum saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi atau bisa disingkat dengan KUST digunakan untuk menghitung parameter saluran transmisi seperti impedansi, karakteristik, reaktansi saluran, dan konduktansi saluran. KUST juga dapat digunakan untuk menghitung parameter tegangan dan arus pada saluran transmisi. KUST atau KUST dinyatakan dalam satuan ohm atau meter atau sims atau meter tergantung pada jenis parameter yang dihitung. KUST dipengaruhi oleh jenis kawat penghantar, jarak antar penghantar, radius penghantar, dan jenis isolasi. KUST dapat dihitung menggunakan rumus matematika tertentu yang melibatkan parameter saluran transmisi dan konstanta fisika. Dalam perencanaan saluran transmisi, KUST sangat penting untuk memastikan keandalan dan efisiensi saluran. Selain itu, pemahaman tentang KUST juga dapat membantu dalam analisis gangguan dan perawatan saluran transmisi. Distribusi tegangan dan arus pada saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi adalah parameter penting dalam perancangan dan analisis saluran transmisi. Salah satu aplikasi dari konstanta umum adalah menghitung distribusi tegangan dan arus pada saluran transmisi. Distribusi tegangan dan arus pada saluran transmisi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak antar tiang, jenis isolator, dan tipe saluran transmisi. Ada 3 poin. Yang pertama, dalam saluran transmisi yang sama, tegangan akan menurun seiring dengan jarak dari sumber tegangan. Dan yang kedua, pada arus transmisi oleh beban dan resistansi saluran transmisi. Dan yang ketiga, dalam saluran transmisi yang sama, arus akan meningkat seiring dengan beban yang ditangani oleh saluran transmisi. Pertimbangan perancangan saluran transmisi. Yang pertama, jarak saluran transmisi. Perancangan saluran transmisi harus dipertimbangkan jarak yang harus ditempuh oleh arus listrik dari pembangkit hingga ke konsumen. Jarak ini agar mempengaruhi besarnya rugi-rugi daya yang terjadi pada saluran transmisi. Beban listrik. Perancangan saluran transmisi harus dipertimbangkan besar beban listrik yang akan dilewatkan. Besar beban ini akan memengaruhi besarnya arus listrik yang mengalir pada saluran transmisi dan juga kabel yang digunakan. Dan kondisi lingkungan juga mempengaruhi. Perancangan saluran transmisi harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Contohnya, jika saluran transmisi melewati daerah pegunungan atau daerah rawa, maka harus dipilih jenis kabel yang sesuai dengan kondisi tersebut, sesuai dengan kondisi daerah pegunungan ataupun daerah rawa-rawa. Pengujian saluran transmisi. Ada poin pengenalan. Pengujian saluran transmisi dilakukan untuk memastikan bahwa saluran transmisi bekerja dengan baik dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pengujian dapat dilakukan pada berbagai tahap, melalui dari tahap perancangan hingga tahap operasional. Dan poin selanjutnya, metode pengujian. Ada beberapa metode pengujian yang dapat dilakukan pada saluran transmisi, antara lain 1. Pengujian tegangan dan arus. Dan kedua, pengujian daya hantar listrik. 3. Pengujian isolasi. 4. Pengujian kebocoran arus. Dan aplikasi konstanta umum saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi digunakan untuk menghitung parameter saluran transmisi
seperti impedansi, karakteristik, kapasitansi, dan induktansi. Konstanta umum ini juga dapat digunakan untuk menghitung tegangan dan arus pada saluran transmisi. Perhitungan tegangan dan arus pada saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi dapat digunakan untuk menghitung tegangan dan arus pada saluran transmisi dan penentuan parameter saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi juga dapat digunakan untuk menentukan parameter saluran transmisi seperti impedansi, karakteristik, kapasitansi, dan induktansi. Di sini bisa kita lihat contoh soal, yaitu contoh kasus sebuah kabel koaksial memiliki konstanta umum atau propagasi sebesar 0, nepers atau meter dan panjangnya sebesar 50 meter. Jika sebuah sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 GHz dipengaruhi melalui kabel ini, berapa fase sinyalnya akan bergeser selama melewati kabel ini. Pembahasannya, konstanta umum atau propagasi dalam nepers per meter, NP atau NP per M, adalah jumlah kerugian dalam sinyal persatuan panjang saluran, dan cara menghitungnya kita bisa menggunakan rumus fase bergeser sama dengan konstanta umum dikali panjang kabel. Dalam kasus ini konstanta umum adalah 0,1 NP per M dan panjang kabel adalah 50 meter dan frekuensi sinyal adalah 1 GHz yang sama dengan 1 dikali 10⁹ Hz. Sini kita masukkan fase bergeser 0,1 NP per M dikali 50 M dan kita bisa mendapatkan hasil 5 NP. Sekarang kita ingin mengkonversi fase ini ke derajat karena pada seringkali fase diukur dengan derajat. Untuk mengkonversi dari neper ke derajat kita menggunakan rumus seperti bawah ini, yaitu fase derajat sama dengan fase dalam bentuk nepers dikali 180 per pi. Kita masukkan ke dalam rumus, fase derajat sama dengan 5 NP dikali 180 pi. Dan kita mendapatkan hasil sebesar 286,48 derajat. Jadi, fase sinyal akan bergeser sekitar 286,48 derajat saat melewati kabel koaksial dengan panjang 50 meter. Pada materi kali ini, saya dapat menyimpulkan pembahasan tentang konstanta umum pada saluran transmisi. Konstanta umum ini sangat penting untuk dipahami dalam perancangan dan analisis saluran transmisi dalam studi khusus saluran transmisi di Indonesia. Kita dapat melihat bagaimana konstanta umum ini diterapkan dalam praktek-prakteknya. Selain itu, kita juga telah membahas tentang pengaruh pembebanan, perubahan temperatur, kelembapan, cuaca, dan gangguan pada saluran transmisi. Semua faktor-faktor di atas harus dipertimbangkan dalam perancangan dan pemeliharaan saluran transmisi yang efektif. Mungkin begitu saja dulu pemaparan materi dari saya, presentasi dari saya yang berjudul Konstanta Umum Saluran Transmisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.